Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oke, walaupun kami agak dengar dari gereja sini, tapi kami percaya semua adik-adik dalam kondisi dan kabar yang baik, yang sehat. Tepuk tangannya semua. Yeay! Hari ini minggu pertama di bulan Mei 2022. Kita mau sama-sama dengan semangat, dengan antusias memuji nama Tuhan. Oke, kita berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Ikuti Kak Michael berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Baik, yuk kita puji nama Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kami yakin semua adik-adik dah tahu lagu ini. Dan ada liriknya juga nih di bawah ini ya, oke? Yuk kita sama-sama muji nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Katakan, menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari adik-adik, Kak Maida mengajak semua adik-adik yang di rumah saat ini untuk sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami percaya hati-Mu disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Kami bermazmur, kami mengangkat suara kami mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah, layak diagungkan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang suka memuji, yang suka menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di saat kami beribadah saat ini di rumah kami masing-masing, Engkau melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-anak yang tidak hanya suka memuji menyembah Tuhan juga, tapi kami mau membagikan, menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk kita nyanyi lagu ini. Kita mau mengerjakan keselamatan kita, dan kita mau membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita, tetangga kita, dan siapapun orang-orang yang belum kenal Tuhan. Oke, kasih jempol buat Tuhan Yesus. Bersama katakan, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Dan katakan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya. Seperti apa adik-adik? Seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Lagi katakan, kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan, amin, yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya, sehingga seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, oke, dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya. Seperti apa adik-adik? Oke, lagi katakan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya
seperti bintang di dunia ini, seperti bintang, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang, seperti bintang di dunia ini. Oke, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita mau menjadi anak Tuhan. Sebab kita punya apa, adik-adik? Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah Juru Selamat dan Penebus kita semua. Katakan amin. Oke, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku punya Yesus. Sambil berdiri boleh nih, ayo. Ku punya Yesus Sang Penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Amin. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Dan katakan, oh ku datang pada Tuhan Yesus. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Suarakan haleluya, oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Katakan oh haleluya, oh haleluya. Syukur bagi Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Penebus kami semua. Lagi katakan, ku punya Yesus Sang Penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Suarakan, oh ku datang pada Tuhan Yesus. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Dan suarakan bersama-sama, oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Amin. Oh haleluya. Kasih Yesus sungguh sempurna, kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Suarakan haleluya. Amin. Kasih Yesus. Suaranya mana buat Tuhan kita Yesus Kristus, kesayangannya. Dan suarakan bersama-sama, oh haleluya. Lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sang Penebus kita semua. Dan kami mau Tuhan, kembali kami mau katakan, kami menjadi terang-Mu di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Haleluya. Syukur Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mau kembali katakan, ini hidup kami menjadi anak-anak yang menjadi terang-Mu Tuhan, di mana kami berada saat ini Tuhan Yesus. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di
lagi katakan dan pujikan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia, bagaikan lilin yang menyala, bagaikan lilin. Ini kami Tuhan yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia kami mau menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Di tengah kegelapan dunia, kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dan tolong kami untuk menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi adik-adik. Ternyata sudah bulan Mei. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar tentang tanda-tanda kedatangan-Mu. Ada banyak kabar di sana sini. Dan kami harus tahu sebagai anak-anak-Mu, apa yang terjadi adalah menggenapi semua nubuatan firman Tuhan. Kami mau belajar dengan baik dan Tuhan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya menjemput kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, temanya adalah tanda-tanda kedatangannya. Kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertama kapan? Yang pertama sudah tuh waktu dulu 2000 tahun lalu ya, sebagai bayi. Ya itu kedatangan pertama. Tapi kedatangan yang kedua bukan bayi lagi, tapi sebagai Tuhan, sebagai Raja. Wow, keren ya. Jadi bahannya ada di Matius 24 ayat 1 sampai 14. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Dan hafalannya adalah Matius 24 ayat 14. Begini bunyinya Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian untuk semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Nah, dikunci dengan ayat itu ya. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini. Nah adik-adik, kita perlu memahami tujuan kita belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, yaitu belajar mengenai tanda-tanda zaman yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu ya. Kemudian kita rindu bahwa semua orang di dunia ini mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Kemudian mengambil bagian dalam doa untuk pemberitaan Injil, itu yang harus kita lakukannya. Nah, adik-adik ceritanya dimulai dari sini ya. Jadi itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya. Suatu kali mereka berjalan-jalan dan sampailah mereka di depan bait Allah. Wow, bait Allahnya itu megah banget ya. Bahkan sangat mewah karena banyak peralatannya dilapisi dari emas gitu ya. Besar, megah, mewah. Murid-muridnya kagum banget dengan bait Allah itu ya. Tapi Tuhan Yesus kok kelihatannya wajahnya sedih ya. Kenapa ya? Ada tahu enggak? Karena Tuhan Yesus tahu masa depan. Jadi dia berpikir dan dia tahu apa yang akan terjadi terhadap bait Allah yang megah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan sedih ya, nanti suatu ketika tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu lainnya. Itu artinya apa? Artinya bait Allah itu akan rata dengan tanah. Nggak ada yang tersusun.
batu yang tersusun tuh nggak ada lagi. Bangunannya artinya akan dirobohkan. Wah, kok bisa ya? Murid-muridnya tambah bingung ya. Masa bangunan semegah itu bisa roboh? Tidak ada yang tersusun seperti itu. Iya, kan Tuhan Yesus tahu masa depan dan memang kenyataannya terjadi. Bait Allah yang tadi megah itu akhirnya dirobohkan oleh tentara Romawi ya. Dikeruk ya, karena isi emas banyak ya, dikeruk itu diambil emasnya, roboh. Dan hari ini di tempat itu sudah berdiri rumah ibadah lainnya. Nah itu ya. Lalu muridnya nanya, kapan itu akan terjadi gitu loh. Terus gimana kami tahu kapan waktunya Tuhan akan datang gitu ya. Kemudian tanda-tandanya apa aja. Nah ini kita tidak lagi bicara tentang bangunan bait Allah itu, tetapi bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tanda yang pertama itu adalah seperti ini ya. Jadi ada nabi palsu. Nabi palsu itu apa? Ada nabi palsu berarti ada nabi asli gitu ya. Nabi asli itu seperti yang tertulis di Alkitab itu ya. Ada nabi besar, ada nabi kecil gitu ya. 5 sama 12 itu nabi-nabi yang benar-benar nabi dipakai oleh Tuhan. Tapi di akhir zaman ada nabi palsu. Nabi palsu itu cirinya apa? Dia ngaku-ngaku diri sebagai Mesias gitu ya. Bahkan dia mengaku, akulah Kristus di akhir zaman gitu. Ada di Cina sudah ada itu. Seorang perempuan ngaku bahwa dia adalah titisan Tuhan Yesus gitu ya, ada. Jadi hati-hati ya adik-adik mendengar seperti itu. Nabi-nabi palsu itu aneh-aneh. Ada yang gini, kamu boleh kok sama istri orang, kamu boleh kok sama suami orang. Ada yang begitu ya. Jadi nabi-nabi palsu itu mengajarkan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itu nabi-nabi palsu ya. Itu tanda yang pertama. Dan itu sudah ada, berarti kedatangan Tuhan sudah dekat ini, karena tanda pertama ini sudah ada dan banyak. Bahkan ada lagi di Jepang di mana gitu ya, mengajak pengikutnya bunuh diri gitu ya. Mau, ada yang mau gitu ya. Dan mereka bodoh sekali ya, mereka tidak tahu ya. Kemudian tanda yang kedua adalah ada perang dan kabar perang. Wah, perang dari zaman dulu banyak ya, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Terus bahkan ini ada perang lagi nih. Perang antara siapa? Antara Rusia yang memerangi Ukraina gitu ya. Memerangi, kasihan ya. Jadi perang di situ susah. Kalau udah perang itu susah. Ada makanan juga susah. Nggak ada keamanan sudah ya. Kadang pesawat bawa bom buar. Waduh, banyak korbannya itu ya. Di mana-mana. Itu kabar perang terus menerus ada ya. Terus menerus ada. Jadi itu tanda dari kedatangan Tuhan yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ternyata yang ketiga adalah kelaparan di mana-mana. Adik-adik kalau dengar berita orang lapar tuh kayak gitu ya, sampai kurus sekali ya, tinggal kepalanya aja yang kelihatan besar ya, badannya udah kecil, tulangnya kelihatan gitu ya, sangat mengenaskan. Bahkan ada beberapa yang ngambil makanan tuh di tempat sampah, pokoknya dia makan saja yang bisa hidup gitu ya. Jadi itu tanda yang ketiga, ada kelaparan di mana-mana. Puji Tuhan adik-adik di sini belum kelaparan ya, baru lapar saja tapi tidak kelaparan gitu ya. Nah lalu tanda yang keempat apa? Tanda yang keempat itu adalah gempa bumi. Gempa bumi itu merusakkan banyak bangunan, banyak jalan, banyak jembatan itu rusak. Dan yang lebih seru lagi itu waktu terjadi gempa bumi di Palu di Sulawesi Tengah itu diikuti oleh tsunami. Jadi setelah digoyang oleh gempa banyak rumah roboh dan akhirnya air laut surut lalu datang terjadi tsunami menghantam yang masih ada. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Di tempat lain ada namanya likuifaksi. Wih, apa tuh likuifaksi? Likuifaksi itu tanahnya itu tiba-tiba mencair. Jadi ada satu komplek perumahan, tanah, rumahnya banyak sekali, tiba-tiba itu mencair semua berbalik seret gitu ya. Tanah yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Jadi rumahnya itu langsung tenggelam semuanya. Satu perumahan komplek besar gitu ya. Itu terjadi likuifaksi. Itu tertanam semua rumahnya, termasuk orang-orang yang di dalamnya. Itu terjadi ya. Jadi itu juga tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Lalu tanda yang kelima apa? Tanda yang kelima adalah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari dulu ya. Zaman awal-awal itu di Roma itu terjadi, bahkan dipertontonkan gitu ya. Jadi orang-orang percaya ditaruh di lapangan yang luas, kemudian singa dikeluarkan.
lalu tubuh mereka dirobek-robek. Ada lagi yang disalib lalu dibakar sebagai obor gitu ya. Tapi hebatnya mereka tidak menangis, mereka tidak sedih, bahkan mereka bisa bernyanyi. Itu yang membuat kaisar heran. Ini orang Kristen ini gimana sih, yang percaya Yesus ini sudah disiksa, dibunuh, dibakar, kok malah senyum-senyum. Nah itu ya terjadi ya. Jadi martir pertama itu namanya Stefanus, bahkan dia bisa berseru kepada Tuhan ya. Jadi dia tidak merasakan kesakitan itu, bahkan dia berdoa untuk yang menganiaya. Tuhan, ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, sudah seperti Tuhan Yesus ya. Mereka mengalami penganiayaan dan mereka bisa berdoa untuk orang-orang yang menganiaya. Itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam, ini tanda yang paling penting dan sangat penting dan harus kita lakukan. Harus kita lakukan? Iya. Karena tanda yang keenam adalah Injil harus diberitakan di seluruh bumi, gitu ya. Nah, jadi adik-adik yang ada di Bali ini, kan ada dari orang Jawa, ada dari Batak, ada dari Sulawesi, gitu ya. Ada di sini, kok di Bali ya? Iya, karena Tuhan naruh kita di sini supaya Injil disampaikan di Pulau Bali di mana kita berada. Nanti yang di Jawa ada lagi, yang di Batak ada lagi, yang di luar negeri ada. Bahkan Injil itu sudah diberitakan sampai ke pelosok-pelosok ya, karena sudah ada orang-orang yang diutus dan mau pergi memberitakan Injil. Nah, lalu kita gimana? Saya kan masih sekolah, adik-adik masih sekolah gitu ya. Gimana kita bisa memberitakan Injil? Itu justru ada caranya ya. Jadi tanda keenam ini kita yang menggenapi ya semua ya. Adik-adik di rumah, ya di sini juga. Jadi Injil itu harus diberitakan ke seluruh bumi dengan cara apa? Artinya ini caranya ya. Jadi yang harus kita lakukan, adik-adik buat saja minimal 3 nama teman-teman adik-adik ya. Itu namanya VIP list, very important person. Jadi orang yang sangat penting yang harus mendengar Injil supaya mereka nanti diselamatkan. Om Nuk ini zaman dulu belum percaya Tuhan Yesus, banyak orang yang berdoa supaya orang Bali mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Bahkan juga ada martir di Bali ya. Jadi ada yang memberitakan kabar baik yang dibunuh ada. Nah, tapi karena ada pengorbanan itu, maka akhirnya banyak orang Bali percaya kepada Tuhan Yesus ya, seperti Om Nuk juga ya. Nah, kita buat daftar teman-teman kita. Siapa? Misalnya siapa? 1, 2, 3. Nah, setelah buat daftar apa yang harus dilakukan yang kedua? Yang kedua adalah doakan terus-menerus di rumah. Jadi kalau adik-adik malam hari mau tidur gitu, ingat saya berdoa untuk ketiga teman saya ini Tuhan, supaya mereka juga mendapat kasih dari Tuhan, bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu kita doakan terus. Lalu yang ketiga, kita bangun hubungan bersahabat dengan mereka, gitu ya. Terus bisa berbagi gitu ya, dan mereka pasti akan senang ya. Wow, orang yang percaya Yesus ternyata baik-baik ya, mau bersahabat, mau berbagi. Lalu langkah berikutnya adalah kita mulai bersaksi kepada mereka. Jadi kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sangat baik. Misalnya Om Nuk pernah sakit gitu ya, udah sakit bahaya sekali, tapi kita berdoa, orang lain mendoakan, lalu Om Nuk sembuh. Nah itu disaksikan, waktu saya sakit itu Tuhan Yesus menyembuhkan saya gitu ya. Jadi mereka akan ini ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ya. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kalau mereka sudah percaya, tinggal langkah yang terakhir adik-adik, teman-teman adik-adik tadi itu, yang adik-adik sudah catat, yang adik-adik doakan itu, kita doakan, terima Tuhan Yesus. Wow, lalu mereka terima. Seperti Om Nuk dulu ya, Om Nuk sempat belum tahu siapa Tuhan Yesus, lalu Om Nuk diajak ke sekolah minggu gitu ya. Lalu di sekolah minggu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, lalu setelah Om Nuk SMU, akhirnya Om Nuk putuskan saya mau percaya dan ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai sekarang dan akhirnya sampai selama-lamanya gitu ya. Karena ada yang memberitakan kabar baik kepada Om Nuk. Nah itu yang adik-adik harus lakukan ya. Jadi ini langkah yang sangat penting. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Adik-adik sudah terbayangkan 3 nama tadi? Sudah? Oke. Sekarang kita bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami tahu yang terakhir tandanya adalah
Injil itu harus diberitakan ke seluruh bumi, dimanapun saja. Dan kami bersyukur karena Tuhan meletakkan kami di Pulau Bali, supaya berita Injil ini sampai kepada seluruh Pulau Bali. Sehingga semua orang-orang, semua penduduknya boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang pada hari Natal dan berkorban pada hari Jumat Agung, lalu bangkit di hari Paskah, dan kami akan memperingati nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari Pentakosta. Itulah yang kami beritakan, Tuhan Yesus yang sudah berkorban, lalu bangkit hidup, dan nanti akan datang lagi kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Nama-nama yang sudah kami catat akan kami doakan terus dari hari ke hari sampai mereka mendengar tentang Tuhan Yesus dan mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami percaya kami menggenapi tanda dari kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir, yaitu Injil sampai kepada seluruh penduduk bumi. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik selamat melakukan ya. Karena itu adalah tugas dari kita sebagai murid Kristus. Apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, itu kita bagikan, dan mereka juga nanti akan membagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.